Salam seni dan budaya. Kita sekarang bincang-bincang dengan Mbak Revulta, Pak Eko Banding, dan Mas Karya ya. Kita akan membahas tentang persiapan, nggak tahu judulnya, nanti biar Mbak Revo yang cerita, karena saya akan menyampaikan bahwa ketika ada suatu peristiwa, ada suatu aktivitas seni, nah kebetulan ini di bulan April, bulan Kartini, bulan emansipasi, para perupa perempuan akan menampilkan atau membuat suatu performance art dan nantinya akan dipamerkan. Nah, kita kenal Mbak Revo, tolong ceritakan awal mulanya gimana sih, bahkan prosesnya sampai menghubungi 20 perupa itu siapa saja, sehingga apa, bagaimana, dan mengapa untuk bisa ada pameran. Kenapa saya buat pengen 20 perupa perempuan ini, sehingga bisa berguna untuk ini. Satu dulu, temanya itu harkat. Kenapa saya bicara masukin tema harkat, bukan hanya 20 perupa melukis on the spot biasa. Karena kalau buat saya 20 perupa perempuan misalnya kumpul di Bundaran HI hanya melukis biasa, itu on the spot itu udah biasa. Tapi gimana 20 perupa perempuan ini bisa berbagi pemikiran tentang apa sih buat mereka harkat perempuan itu sendiri secara global, itu aja sih, sehingga dan perempuan ini punya kekuatan ya, apalagi sebagai yang ibu luar biasa untuk bisa menambah meregenerasi atau menanamkan kecintaan akan seni budaya kepada anak-anaknya gitu ya, kira-kira. Betul. Yang kedua, harkat ini karena ini juga harkat dan martabat manusia, khususnya wanita. Ini kan kita juga apresiasi kepada Ibu Kartini, kepada para pejuang-pejuang perempuan lainnya. Nah, Ibu khususnya nanti ini, walaupun kita sekarang tahu bahwa Ibu sumber inspirasi. Ketika Ibu berseni, maka seni budaya akan bisa semakin ditumbuh kembangkan. Nah, ini sekarang Pak Eko. Ini Pak Eko nih sebagai apa namanya? Ini tim pelaksana. Saya tim pelaksana. Pokoknya bolo dupa itu. Nah, itu bolo dupa itu apa itu? Moga Pak Eko sampaikan. Iya. Di peristiwa 20 perempuan ini yang Mbak Revo dan Mbak Krisna Gagas ini, saya sebetulnya hanya mendukung nanti pelaksanaannya di lapangan. Dan menurut saya ini akan sangat menarik ya, karena di sini seluruh pesertanya itu perempuan semua dan mereka bicara harkat dan spiritnya itu kita ambil, kita apa ya, berangkat dari Hari Kartini, Ibu Kartini itu sendiri. Dan karena mungkin ini pelaksanaannya di bulan Mei, itu momennya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Saya sih tertarik untuk mendukung ini karena buat saya ini bisa jadi momen. Ini momennya banyak ya Pak, berarti kebangkitan nasional, pendidikan nasional, iya. Hari Kartini, perempuan, ibu, bahkan mungkin juga untuk apa namanya ya, memberikan bagian mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Betul Pak. Nah, ini supaya menjadi sesuatu yang inspiring gitu ya. Mungkin kita juga, walaupun persiapannya agak mepet nih ya, karena idenya juga lah. Pamerin jadi bisa jadi edukasi buat. Dan nanti akan terus dipamerkan ya, karya-karya. Sekarang Mas Karya, ini Mas Karya nih akan menceritakan sebagai supporting team. Nah ini. Ya, pada dasarnya saya sama Mas Eko sama lah sama Mas Boyo ya. Maksudnya kita tim teknis, karena kita bukan cewek, bukan perempuan. Kita di luar itu hanya mensupport. Walaupun Mas Karya nanti pakai jarit atau pakai jilbab, kakak terus ya. Enggak, kita intinya yang mensupport ini bagi saya peristiwa besar, dan juga momen ini sangat bagus ya, maksudnya momen di kala habis pandemi ini, masih pandemi yang kita rasakan, gimana wanita-wanita ini wanita tangguh semua, di samping dia seorang seniman, perupa seorang ibu juga, benar-benar menginspirasi wanita-wanita lain. Semangat gitu ya, walaupun semangat ada pandemi, ada apa, tetap memberikan suatu support kepada kehidupan sosial gitu ya. Ya, itu. Dan juga ini wanita-wanita ini juga wanita pilihan, masuk wanita pilihan yang sebagian besar ini ya semuanya punya power semua dan juga tangguh dan harapannya semua. Nanti pada saat diskusi bisa diikuti banyak wanita lain, ya, itu yang lain. Ya. Saya sih
Pak Iris bilang bahwa kalau tiba-tiba nanti pelukisnya bisa bawa anak, bawa anak-anaknya terutama ya. Kalau ibu itu bisa menanamkan seni budaya itu akan lebih Kalau punya murid enggak apa-apa, murid-muridnya kan jadi supporting gurunya ya, karena lebih bagus lagi. Kalau saya melihatnya seperti ini juga, ini kan era kesenian sekarang sudah berbeda. Artinya peristiwa itu sudah tidak hanya Indonesia, bahkan akan dilihat dunia. Artinya Zaman teknologi medsos. ini juga bisa menunjukkan ke dunia bahwa di Indonesia juga sudah mulai menentukan sikap dengan peristiwa bahwa di Indonesia seni budaya juga tetap berjalan, dan ini seperti apa? Seperti apa ya, pernyataan bahwa di Indonesia juga ada Statement lah ya. memang Indonesia gudangnya seni. Ini super power seni budaya. Jadi nantinya tentu ketika seni ini bisa terus bergulir dan menjadi bagian dari kehidupan menurut saya. Ya. Seni ini kan juga suatu solusi menghadapi kepenatan hidup. Ya. Karena ini Betul. juga bagian apa ya? Boleh dikatakan. Nah ini saya tanya Pak Eko yang bisa bahasa Jawa nih. Seni itu semelempit-melempit. Nah itu bahasa Indonesia gimana tuh Pak? Semelempit. Seni itu semelempit. Lah ya, karena maksudnya itu selama itu di setiap lini kehidupan tuh ada seni Ya. sebetulnya. Apa saja. Dan mungkin satu lagi saya menganggap wanita ini guru, ibu itu guru, seniman itu ya berjiwa guru. Karena inilah yang menjadi suatu bagaimana mengangkat harkat martabat manusia ya. Iya. Jadi artinya perjuangan-perjuangan para wanita ini ada ruang untuk apresiasi. Iya, itu. Nah ini Mbak Revo, nih coba tolong sampaikan nanti kira-kira Mbak Revo itu mungkin Mbak Revo ini mewakili teman-temannya dulu ya, nanti karena masing-masing akan punya suatu karakter atau yang lain. Silakan Mbak Revo ceritakan. Ini harapannya, kita punya harapan ini kepada para wanita ini, kita bukan membuat eksklusivitas, tapi kita mencari ya yang apa namanya, kita membuat satu kelompok kecil untuk bisa memberikan dampak atau gaung atau inspirasi yang lebih luas. Ya, saya berharap sih di 20 perupa ini bisa bicara banyak tentang atau berbagi terutama tentang bahwa perempuan tuh harus tangguh gitu. Perempuan tuh harus punya sesuatu yang Perempuan bukan harus tangguh, memang tangguh. memang tangguh ya, memang tangguh. Karena Tapi dari enggak, lahir Bukan. kalau coba melayani anaknya dari lahir tidur 24 jam harus siap. Itu kalau orang Jawa ngomong gini loh. Seko tangi gregah, umbah-umbah, asa-asa, olah-olah ngurusi bocah. Ora bengi jawel ora kudu muni wegah lah. Iya. Nanti Pak Eko yang jelas. Ya gitu ya, artinya memang ketangguhan ini salah satu ditunjukkan melalui seni gitu ya. Nah ini perupa-perupa ini sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan kita ini berharap terus bergulir, tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan muncul aktivitas-aktivitas seni di mana-mana. Karena di era pandemi yang membuat kita tetap bertahan hidup, bahkan tumbuh berkembang karena masih punya semangat dan punya harapan. Ya kayak saya sendiri berharap nanti dengan adanya 20 perupa bicara tentang harkat secara global gitu akan menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain untuk bisa ternyata kita bisa kok melakukan banyak hal selain menjadi seorang ibu. Karena yang seninya tangguh. Ya. ibu-ibu ini banyak, seni masak, seni ngolah, seni macam-macam. Nah, itu kan suatu seni. Nah ini juga suatu berbagi kebahagiaan. Harkat ini menunjukkan bahwa manusia ini sangat berharga dan menjadi aset utama bangsa. Nah ini sekarang Pak Eko, ini untuk closing, pesan moralnya apa? Monggo silakan. Wah, pesan-pesan moral dari kegiatan ini tentu Agak dekatkan Pak mungkin. tentu mudah-mudahan saya berharap dari kegiatan ini bisa menunjukkan, membangkitkan semangat, Menularkan semangat. menularkan semangat pada generasi muda, terutama anak-anak dari ibu-ibu ini agar berani lah sekarang menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia itu punya harkat yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan ini juga momentum yang tepat ya Pak ya, Ya, pas betul. ada Hari Kartini, Hari Kebangkitan, Hari Pendidikan, Ya. dan ini semua bagian dari kecintaan dan kebanggaan bagi anak bangsa. Betul. Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita juga berhak untuk menyatakan diri bahwa kita sama bisa berdiri dengan bangsa lain. Nah, baru silakan untuk closing.
Ya, saya berharap dari kegiatan ini akan menjadi anak-anak itu tidak takut, anak-anak perempuan terutama, karena kayak kemarin aja di pameran kita yang Alam Sutra, saya ketemu anak perempuan gitu kan, dia melukis, dia suka melukis, sampai dia berpikir, oh saya sebenarnya suka melukis ini, tapi kata orang tua saya tabu gitu kan. Itu, jadi artinya bayangin di masa ini masih ada, dan orang tuanya bukan orang tua tidak berpendidikan. Bayangin masih mendoktrin anaknya dengan kata tabu gitu kan. Nah, untuk suatu kebebasan dia berkarya, dan semoga saya bilang datang ya nanti kamu di 20 acara tante, jadi kamu bisa artinya ya itu yang saya di zaman ini masih banyak kok perempuan-perempuan yang masih punya keterikatan, dan semoga acara ini bisa membebaskan, membuka pemikiran bukan hanya ke anak-anak perempuan tapi ke orang tua, ke ibu yang masih berpikir tabu atau apapun. Sebenarnya apa sih itu tabu, itu juga yang akan kita bahas nanti. Karena ini kan sebetulnya juga memerdekakan, ya, memberikan suatu inspirasi bahwa betul. suatu kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan berkarya, kemerdekaan untuk membangun peradaban, kita untuk menumbuh kembangkan atas hidup dan kehidupan gitu ya, karena sesuai dengan konteksnya harkat tadi. Iya. Nah, nih Mas Karya, nih closing, silakan. Ya, saya sih berharap ya terjadinya korelasi energi positif ya, terutama untuk kaum ibu, kaum perempuan, dan juga dari 20 perupa ini mempunyai statement yang berbeda-beda tentang harkat itu sendiri, dan juga menularkan energi yang positif tadi ke generasi yang berikutnya. Dari perbedaan ini menunjukkan kebinekaan, bahwa Iya. sebetulnya pada intinya tetap mengangkat harkat dan martabat Ya, manusia, betul. khususnya perempuan gitu ya. Betul. Karena kita punya harapan ke depan bahwa seni budaya menjadi suatu pilar peradaban bangsa.